Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim Thumma radadnahu asfala safilin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Selanjutnya sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan khutbah kita di siang hari yang berbahagia ini, khotib ingin menyampaikan wasiat takwa buat kita bersama, terkhususnya buat diri khotib sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa sebagaimana Allah sampaikan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan gelar takwa tersebut kita dapatkan buat kita yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini mungkin di antara kita sudah ada yang berusia 40 tahun, 50 tahun, atau bahkan di atas 60 tahun. Artinya selama itu pula lah kita sudah berjalan di muka buminya Allah ini. Kita harus tahu bahwasanya sesungguhnya bumi ini telah Allah ciptakan kehidupan kita yang ada di alam semesta ini tidaklah lama. Ulama kita mengatakan kehidupan seorang manusia itu antara azan dan sholat. Coba kita perhatikan, berapa lama sih jenjang waktu antara azan sampai kita sholat? Sangat-sangat sebentar. Inilah kehidupan kita di alam semesta ini. Kita lihat juga, kita hidup di alam semesta ini, kita berpijak di buminya Allah ini, bahwasanya kita harus tahu seperti apa ciri-ciri dunia ini. Dalam kesempatan ini kita akan bahas dua ciri-ciri alam semesta ini. Menurut ulama kita, yang pertama ciri dari dunia ini atau ciri-ciri dari bumi ini yaitu ad-dunya makanul musibah. Ciri dari dunia ini adalah apa? Sesungguhnya dunia itu adalah tempatnya musibah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali musibah yang telah Allah timpakan di alam semesta ini. Mungkin kalau seandainya usia kita sudah di angka 40 tahun, 60 tahun, kita bicara dengan diri kita sendiri, banyak sekali musibah yang telah kita lalui di dalam kehidupan ini. Apakah itu yang namanya banjir? Apakah itu yang namanya kebakaran, gunung meletus dan lain sebagainya? Dan hingga detik ini, hampir 2 tahun kita masih dijalani, masih dijelajahi
oleh yang namanya wabah. Hampir 2 tahun kehidupan kita hari ini, sampai hari ini masih dihantui oleh yang namanya wabah. Wabah corona yang kita kenal hari ini. Apa dia? Sesungguhnya itu adalah musibah yang Allah timpakan buat penduduk bumi. Kalau seandainya hari ini kita tidak berani menghadapi musibah, maka jawabannya satu, kita tidak perlu hidup di muka bumi ini. Manusia yang hidup di alam semesta, manusia yang hidup di muka bumi ini akan tetap menjalani yang namanya musibah. Kenapa? Ad-dunya makanul musibah. Dunia itu adalah tempatnya musibah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kenal sekali yang namanya wabah corona. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman? Apakah kita takut dengan virus ini? Tidak. Apakah kita hindari? Wajib kita hindari. Bagaimana caranya? Entah itu berkurung di kamar dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Tentu juga tidak. Kalau sudah sampai waktunya kita harus kena, kita akan kena. Itulah takdir kehidupan kita. Bagaimana cara kita? Tentu salah satu cara adalah hadapin takdir tersebut dengan yang namanya sabar. Ingat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban, Allah tidak akan memberi cobaan, Allah juga tidak akan memberi musibah kalau seandainya manusia itu sendiri tidak mampu menjalani musibah itu. Itulah maha adilnya Allah kepada kita. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Namun terkadang kasih sayang Allah itu tidak kita ambil. Kasih sayang Allah itu senantiasa kita biarkan. Sampai waktunya makan, kita makan untuk mengenyangkan diri kita. Sampai waktunya tidur, kalau seandainya kita mengantuk, kita tidur untuk menyehatkan badan kita. Namun pertanyaannya, sampai waktunya ibadah, apakah kita ibadah untuk menyenangkan kita saat di hadapan Allah? Jawaban terbesar yang harus kita jawab. Apakah saat waktunya ibadah kita ibadah juga? Apakah saatnya ketika kita dipanggil oleh muazin hayya 'alas shalah, bergegas kita datang ke masjid untuk menyahut panggilan Allah tersebut? Kita tanya dengan diri kita sendiri. Kita pertanyakan dengan diri kita sendiri, apakah itu sudah kita lakukan atau belum? Kalaulah belum, maka musibah itu akan senantiasa hadir. Dan kita dalam menjalani musibah tersebut, menghadapi musibah tersebut, boleh jadi kita tidak sabar dalam menghadapinya. Ini ciri dunia yang pertama. Ciri yang kedua adalah ad-dunya makanul ibadah. Apa dia? Dunia itu adalah tempatnya ibadah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini kita masih dihantui oleh yang namanya wabah corona, virus corona, apakah dengan virus tersebut membuat kita tidak bergerak dari rumah kita? Tentunya tidak. Kenapa? Selaku orang yang beriman akan senantiasa sabar dalam menjawab, menghadapi apapun cobaan yang Allah berikan. Kenapa? Ujung-ujung dari wabah tersebut, ujung-ujung dari virus tersebut tentunya adalah kematian. Kita tanyakan diri kita, selaku orang yang beriman, apakah kita takut dengan kematian? Apakah kita takut dengan mati? Tidak. Selaku orang beriman, apakah kita harus sibuk mencari kematian? Tidak. Orang beriman tidak takut dengan yang namanya mati. Orang yang beriman tidak akan pernah yang namanya cari mati. Justru orang beriman akan senantiasa mempersiapkan dirinya dalam bekal kematian itu. Kita persiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa bekalnya? Banyak. Berusaha kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan larangan-larangannya kita tinggalkan. Inilah persiapan kita menuju Allah Subhanahu wa taala.
Dan lebih tragisnya lagi, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkara, ada satu hal yang akan menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Hari ini masih terjadi, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada di jalan, kita berhenti di lampu-lampu merah sana, atau kita berkendaraan di jalan-jalan umum sana, sangat-sangat tidak jarang sekali kita melihat apakah itu anak putri kita, anak gadis kita, atau mungkin istri-istri kita. Mereka berjalan di buminya Allah dalam keadaan menggunakan masker, namun paha mereka terbuka, dada mereka terbuka, lekuk-lekuk tubuh mereka perlihatkan di muka umum. Kalaulah yang ada di jalanan sana itu adalah putri-putri kita atau istri-istri kita, maka kita akan menjadi manusia yang dayus. Dayus adalah suatu sifat yang akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ada cemburu sedikit pun di dalam diri kita. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun di dalam diri kita. Anak kita berjalan dengan cara membuka auratnya, istri kita keluar memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Tidak ada sedikit pun cemburu di dalam diri kita. Mau kita bawa kemana keimanan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan lebih hinanya lagi, saudaraku, hari ini telah beredar yang namanya aplikasi TikTok. Kalaulah anak perempuan kita, istri kita, hobi mereka bermain TikTok, berjoget mereka di depan kamera, mereka posting dan dilihat oleh seluruh penduduk dunia. Inilah yang akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surganya, ya saudaraku. Jangan sampai sifat ini menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Jangan sampai. Kenapa? Tidak ada rasa cemburu sedikit pun di dalam diri kita. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun di dalam diri kita. Anak kita joget-joget dilihat oleh orang banyak. Aurat mereka terbuka, lekuk-lekuk tubuh mereka perlihatkan, sementara kita tersenyum melihat mereka. Masya Allah. Di mana keimanan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Cobalah kita bayangkan, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banjir bandang, kebakaran, gunung meletus, tanah longsor, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ujian yang Allah timpakan itu tidak membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian tersebut tidak membuat kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu butuh cara apa lagi supaya Allah berikan kepada kita agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku? Kalaulah hari ini kita lihat, kita bertanyakan kepada saudara kita penggali makam, khususnya COVID-19, satu hari mereka harus mempersiapkan 9 sampai 10 lubang kubur untuk dimakamkan oleh yang terjangkit oleh wabah corona. Artinya lebih kurang hampir 2 tahun ini kita menjalani COVID ini, saudaraku. Kalaulah dengan musibah COVID ini tidak membuat kita dekat dengan Allah, lalu butuh cara apa lagi supaya kita bisa dekat dengan Allah, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Butuh cara apa lagi Allah turunkan musibah di dunia ini agar kita bisa dekat lagi dengan Allah? Yang kita sayangkan azan berkumandang di masjid-masjid, di musola-musola, namun kita tidak pernah menganggap berat terhadap azan tersebut. Kita tidak menganggap seruan itu adalah seruan Allah untuk kita. Lalu bagaimana lagi cara Allah untuk menegur kita, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai ketika Allah cabut nyawa kita,
Jangan sampai saat malaikat maut hadir menghampiri kita, barulah saat itu kita sadar. Janganlah sampai saat itu baru kita tahu bahwasanya sedikit sekali amal kebajikan kita kerjakan. Terlambat saudaraku, terlambat. Untuk itu, selagi masih ada kesempatan, ayo bersegera diri kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa khatib sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama, terkhususnya buat diri khatib sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.